Oh my god, belang. Belang. Halo guys, saya di kosan dia. Ini kita video mau bikin reaction nonton video TikTok Kak Bayem, yaitu Bombayap tum pam 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 pam. Emang udah beres. Bentar ya. Aduh. Inilah guys contoh-contoh orang tidak ikhlas ngasih minum. Air minumnya susah dikeluarin. Let's go. Gedeng-gedeng suara Eran. 300. Ini yang cerita siapa tadi? Bima kek lupa lah intinya. Takdir, Gina dan Bima. Setiap orang punya cerita. Bombayap. Kita mau langsung bacain cerita lagi ya. Kan suara namanya dia. Udah suara waktu PK. Dan Anjir seru banget gila, Cok. Punya aku mau memperkenalkan dulu sunscreen yang lagi sering gue pakai. Ini tuh Acne and Oil Control sunscreen terbaru dari OMG Sunscreen. Ini tuh ya sunscreen anti breakout. Ini tuh ringan, hasilnya amat jadi nggak kelihatan kayak oily gitu loh. Dan juga Cenderung aja ada hal. dia tuh no white cast. Jadi kalau lu pakai, lu nggak kayak kelihatan putih banget mukanya gitu. Apalagi nih ada sunscreen yang cocok buat kulit berjerawat tapi SPF-nya bisa tinggi. Dan juga ini tuh harganya paling terjangkau sejagat raya menurut gua. Mending lu stop deh pakai sunscreen yang bikin lu berdosa. Pakai ini aja karena ini tuh formulasinya cocok banget untuk orang yang punya oily skin. Oke, kita mulai ya. Halo Kak Bayam. Halo, kenalin aku Gina ya, nama samaran. Aku mau cerita tentang perjalanan hidup aku yang mungkin banyak orang yang bakal bilang rumit atau bahkan salah. Tapi jujur disinilah aku belajar tentang cinta, kehilangan, dan penyesalan paling dalam. Jadi ini Kak ceritanya. Waktu itu aku masih kelas 12 SMA. Aku ketemu guru matematika lah di sekolah aku. Sebut aja namanya. guru matematika. Guru. Oh my god. Ganteng dong kira-kira. Yang lagi baru lulus dah hal. Menyat rumahnya nggak mau. Dengan laki orang ya Gina. Dah. Gampang senyum dan semoga. kayak banget sama murid-muridnya. Tapi waktu itu dia baru aja menikah. Ah? Selesai menikah. Muda, oke. Ya. Udah nikahnya enggak ya? Tayang. Karena dia care banget, itu jadi dekat banget nih Kak sama semua siswa. Awalnya hubungan kami juga ya udah kayak guru sama murid aja gitu. Tapi lama-kelamaan jadi beda Kak. Awalnya kita cuma sering ngobrol dan saling perhatian aja. Tapi entah kenapa perasaan itu pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang lebih dari sekedar murid dan guru. Jadi kita Takut. soalnya rasanya ya beda aja. Mulai dari tatapan matanya sampai senyumannya beda banget Kak. Jadi berikan ke anak-anak yang lain. Nah terus kami mulai dekat lah, terlalu dekat. Sering ketawa sih. Sampai akhirnya kami punya hubungan yang kita sembunyikan dari semua orang. Aku tahu Kak itu salah. Tolong. Jadi istri. Dan umur kita pun juga terpaut sekitar 7 tahunan. Umur terpaut 7 tahun. Sebenarnya not bad sih, 7 tahun gak lah kan, walaupun di zaman sekarang 7 tahun tuh tua banget. Masalahnya bukan itu selesai. Kamu Bukan itu. lebih tidak menikah Pir. Capek nih. Tapi saat itu aku terlalu buta oleh perasaan Kak. Rasanya cinta nggak bisa dihentikan cuma karena status. Bisa dong. Kalau emang bisa, dia udah punya istri. Harusnya diputusin. Tapi waktu itu kita pacaran. Ya kayak remaja biasa aja sih Kak, yang kayak lagi jatuh cinta. Yang ngelakuin hal yang aneh kok. Nah kalau di sekolah juga profesional. Selain Kenapa profesional? Cuma kalau udah di luar sekolah, ya beda lah. Dia selalu antar jemput aku. Dia selalu punya waktu berdua sebelum kita berangkat dan yang lain. Setelah aku lulus dan kuliah di Malang, Berdua sebelum berangkat. Jadi maksudnya cipika-cipiki kayak lah binio. Udah tuh kayak halo pacar aku. Anjing No. banget. Daerah sekarang dapat laki kayak tuh. Ih, najis. Capek deh gini. kami masih terus berhubungan Kak, tapi kita jadi LDR dan jarang ketemu. Tapi Mas Bima ini sering datang Kak ke Malang buat jengukin aku dan sekalian jalan-jalan. Hubungan kami berjalan hampir 2 tahun dan semuanya baik-baik aja sampai akhirnya di
istrinya si dia, namanya Mbak Risa ya, sebut aja, hamil. Ya. Oh, kukira dia tahu kan salah. Kebergok nih masih babi. Ayo, nggak apa. Sudah lagi panasnya nih. Itu. Ini yang kita tahu 2 tahun kan, udah anak. Lama loh. Ini beberapa hari sebelum Mas Bima datang menemui aku lagi, aku tiba-tiba dapat pesan dari Mbak Risa. Dia bilang dia udah tahu. Enggak tahu. Bagaimana perasaannya? Mbak Risa. Cacik lah. Semuanya tentang hubungan kami. Anaknya hamil. Tapi cara bicaranya lembut banget kak. Dia nggak marah, malah minta aku melepaskan Mas Bima demi keluarga mereka dan calon anaknya. Capek diginang. Capek sih posisi di kemana ya? Capek Kukur jadi ya. Risa sih. Gimana? Nggak cerai, tapi kan Hamil. laki adik. Ada anak nih, oh my god. Coba tuh seandainya dia tahu dari lame. Siapa dia enak dihamilin? Tapi kan cinta itu butuh. Aku jijik sih pasti. Ku kalau hamil kan kita lebih sensitif kan. Ku kalau nih ngomong ke dia kan. Pasti. Waktu itu aku cuma bisa nangis aja. Aku sadar seberapa besar perasaan aku nggak punya hak lah kak buat ngerusak kebahagiaan orang lain. Akhirnya waktu Mas Bima datang ke Malang, aku habiskanlah 1 hari terakhir bareng dia, jalan-jalan seperti biasa. Dan malamnya aku putusin dia. Aku bilang kita harus berhenti biar dia bisa fokus ke istrinya dan anaknya nanti. Bener nih. Ya walaupun waktu itu kita sama-sama nggak rela kak untuk saling ngelepasin hubungan ini pas kita lagi sayang-sayangnya. Tapi kita tetap harus lakukan lah demi kebaikan kita semua. Aku pun juga perempuan yang harus saling ngerti kak bagaimana perasaan perempuan. Setelah 2 tahun. Bener lah, ngapain sampai 2 tahun? Karena cinta itu buta dan uli. Gimana memang? Mirip Ranti sih. Lah, oh. Ku join. Tenang Dina, kamu punya kawan, nanti ku join. Aku join ya, enggak ada. Masa aku kayak dosen kan tidak ada yang bagus. Satu baik. Berkerut. Ada yang muda tapi capek banget. Tapi lagi wes sih kerja muda. Maksudnya kayak lah OTW kepala tinggi deh sih kayak beliau tuh. Tapi Kawin. siapa yang nak kawin cawan jeng? Aku nggak mau kak nyakitin siapapun. Aku takut. Hari itu aku kehilangan orang yang aku cintai, yang udah aku anggap sinar dalam hidup aku. Dan akhirnya di saat yang sama, di hari yang sama, orang tua aku juga ngabarin kalau mereka cerai. Rasanya dunia aku kayak runtuh kak hari itu. Karma. This is karma. Itu lagi nah lo Spoiler lo, aku buka paket lo bentar. unboxing. Paketku sebenarnya ada banyak itu. Guys. Beli di mana ya? Aku belinya di Shopee. Shopee ya. Shopee-nya deh. Gimana? Dia tidak buka ya. Jijik dia buka buka. Lah datang lame ketiga hari. Oh yang mana tadi kaki dia. Tapi bukan. Kaki? Coba terbang. Di sini Iya, juga kan? dibilang kaki. Kok Ini jatuhnya. Aduh. Kita untuk mengelupas. Kan saya mati di sini. kasual sebelum memakai ini. Lah, kayak mesa. You Emang. mau Emang ngelupak? You mau? enggak, Seberapa keras ini? B aja. Udah berarti kamu belum penuh self clip berarti you. Kalau you mau ini, Tempel lah. ini Itu basah kali.
Gak ada Diki paket lain ya, katanya banyak. Itu apa itu? Itu paket aku beli untuk mama aku samosal. Saya Iya, buka sekarang deh. nanti Mak nggak ngasih mak nggak paket lah, bungkus paket lah. dia lupa mau tadi kemarin tuh pas minggu tuh dia lupa mau. Ya udah lanjut dah. Lanjut. Mungkin ini memang karma ya atas dosa yang pernah aku lakukan. Ija tahu Terus itu. mau nggak mau aku terimalah ini semua. Setelah itu beberapa hari Sadar kemudian apa dia? aku kirim pesan lah ke Mbak Risa. Aku minta maaf dan bilang kalau aku sudah mengakhiri semua hubungan aku dengan Mas Bima. Aku juga udah lost kontak kok sama dia. Tapi anehnya dia malah minta maaf balik karena dia rasa juga gak enak udah meminta hak dia kembali dan harus menyakiti wanita lain. Mbak Risa. Apa sih? Bukan salahmu Mbak Risa. Dari Salah- awal bukan salah kamu nggak pernah salah. Salah kisi kimai nih. Salah Bima sih. Tahu apa getol nama men ide api tadi dia satu. Misal cewek tetap ngegoda dia, mending gak kimai mau. Dia bilang dia ngerti dan justru mendoakan yang terbaik buat aku. Softtek kan? Dan saat itu kita malah saling kabar-kabaran kan. Enggak, Kalau wahai. misalnya, Ini bukan kaki. panggilan dan lain-lain. Dan itu semua kita lakukan tanpa sepengetahuan Mas Bima. Tinggal Ya udah, dibelai, Bu. hubungan kita malah jadi seperti sahabat aja. Aku juga turut bahagia kok melihat anaknya yang mau lahir itu. Gitu. Sampai suatu hari, waktu usia kandungannya 7 bulan, aku datanglah ke kota Jakarta dan kita janjian untuk ketemu di sebuah kafe. Setelah banyak ngobrolin itu, tiba-tiba Mas Bima datang. Wajahnya marah banget dan dia langsung gendeng tangan Mbak Risa dan pergi tanpa sepatah kata pun. Di situ aku sakit banget kak. Dulu kita saling mencintai. Tiba-tiba sekarang dia kayak dua orang yang saling marahan dan tanpa tegur gitu. Malamnya Mbak Risa kirim pesan terakhir. Dia pamit. Katanya Mas Bima marah karena tahu kita sering berhubungan. Akhirnya aku cuma minta satu hal. Ya udah, tapi tolong kabari aku ya kalau nanti anaknya mau lahir, aku mau lihat gitu. Itu aja gitu. 2 bulan kemudian, aku dapat pesan lah dari nomor tak dikenal. Ngakunya seorang perawat di rumah sakit dan dia bilang Mbak Risa sudah melahirkan, tapi meninggal bersama bayinya. Anjir. Takut di KDRT deh. Sumpah ada aspek endingnya. Sejak usia kandungan 6 bulan, dokter itu udah memperingatkan kalau kehamilannya berisiko tinggi. Tapi Mbak Risa ini memilih untuk kekeh mempertahankan kandungan itu karena dia ingin dan yakin banget anaknya bisa lahir dengan selamat. Dan Mas Bima pun gak dikasih tahu kondisinya sama Mbak Risa saat itu. Taunya ya kandungannya sehat-sehat aja. Gila Mbak Risa. Nggak pantas banget kak dapat si Bima pantai ini. Kisah nyata. Salah. Enggak. Risa pun juga gak pengen kasih Nggak tahu lah, I karena like takutnya it. Mas Bima malah nyuruh dia untuk ini Don't like it. Waktu aku dengar kabar itu, aku langsung nangis banget kak, nggak bisa berhenti. Orang sebaik dia, yang bahkan masih mendoakan aku, meskipun aku pernah menyakiti hatinya, harus pergi secepat itu. Saat itu juga, aku pulang. Ya sih namanya orang baik pasti cepat dipanggil Allah guys. Aku nih terlalu jahat makanya lama dipanggil. Ada macam si pantai nih. Kak, dan melayani dia. Aku lihat Mas Bima dari jauh, wajahnya benar-benar kosong kak, hancur kayak kehilangan separuh jiwanya. Tapi aku nggak Kukira. punya keberanian lah. Kukira tadi bakalan Selingkuh lagi anjingnya. dia kata gitu punya hati lah. Gimana ini bikin gatel dia. Terus, Gatel nih. Kenapa kaki orang? Surat terakhir lah dari Mbak Risa katanya. Isinya bikin aku nggak bisa berhenti nangis kak waktu baca. Dia bilang terima kasih dan minta maaf kalau selama ini udah nyakitin aku dengan mengambil Mas Bima kembali. Tapi di akhir surat itu dia bilang dia titip Mas Bima ke aku. Dia tahu kami masih saling mencintai dan dia ikhlas kalau suatu hari aku menjaga Mas Bima lagi saat dia udah nggak ada. Dia cuma pengen orang yang dia cinta, Mas Bima ini nggak kesepian dan sendirian setelah dia meninggal. 1 tahun berlalu, aku harus balik lagi ke SMA untuk mengurus berkas aku buat aku cari kerja. Dan takdir dengan segala caranya yang aneh mempertemukan aku lagi sama Mas Bima. Sekarang dia udah jadi wali kepala sekolah di bidang kurikulum. Jadi udah pasti waktu aku kesana dialah yang bantuin aku. Kami sampai canggung kak, tapi akhirnya ngobrol juga walaupun yang diobrolin juga cuma pertanyaan basa-basi doang. Gak lama setelah itu dia ngajak aku ketemu lah di kafe buat lebih ngobrol secara leluasa. Dan dari situ semuanya mulai lagi. Kami gak pacaran waktu itu, tapi ya sering cerita, saling tanya kabar dan saling kasih perhatian aja. Kayak 2 orang yang pernah hancur dan sekarang sama-sama belajar nyembuhin diri. 2 tahun berjalan, hubungan kami makin kuat ya walaupun banyak lika-liku dan rintangan yang harus kami lalui karena kita juga LDR. Aku itu harus warawiri kak ke Malang buat urus kerjaan, ke Surabaya buat jengukin ibu, dan kalau aku pulang ke kota aku udah gak punya rumah lagi sejak orang tua aku itu bercerai. Tapi karena kedewasaannya kita berdua
hubungan kita jadi langgeng. Sampai akhirnya di tanggal 14 November 2021 Mas Bima ngelamar aku. Sekarang kita udah menikah dan punya seorang anak laki-laki yang lucu sekali. Kadang aku masih suka mikir, hidup ini aneh banget ya. Aku pernah jatuh di titik paling kelam, tapi Tuhan masih ngasih kesempatan kedua buat aku nembus semuanya. Semoga pernikahan kami langgeng ya kak, dan selalu diberkahi. Dan buat Mbak Risa serta anaknya di surga sana, semoga mereka tenang dan bahagia dalam pelukan Tuhan. Terima kasih sudah mengajarkan aku tentang arti cinta yang sebenarnya, yang penuh pengorbanan dan keikhlasan. Terima kasih Kak Bayam udah mau baca ceritaku. Semoga kisah ini dijadikan pelajaran lah buat siapapun yang mendengar. Kalau kadang cinta nggak selalu tentang memiliki, tapi tentang belajar ikhlas dan memperbaiki diri. But at least Gina lagi waras sih, walaupun sempat 2 tahun nggak waras, tapi kayak maksudnya tetap waras gitu loh. Waras cuma sesaat nih. Terus Bima alhamdulillah nggak ada KDRT, karena aku kira aja bakalan KDRT anjir. Oh, kok terkejut tuh pas malah dia meninggal. Mbak Nisa. Kalau Mbak Risa ini memang terlalu baik sih. Dia cocok deh, dia cocok. Memang dia cocok. Tidak cocok di surga, memang cocok di tidak cocok di dunia, memang cocok di surga. Cara ketemu jodoh yang OMG banget sih menurut gue. Kayak lu tuh salah sen. Oh anjir, kayak dari sekian banyak cara untuk ketemu jodoh, gokil sih cara ini. Kayak masalah tuh cara ini itu kayak nyakitin si kok perempuan gitu loh, tapi ya udah lah ya, mau gimana lagi. Tapi entah kenapa lu masih dikasih kayak kesempatan kedua gitu loh sama yang di atas. Kalau menurut gue kita bisa melihat contoh ini artinya jodoh tidak. Jodoh nggak kemana. Jodoh nggak kemana. Walaupun saya juga sebenarnya jodoh nggak kemana. Ini membuat lo sedikit kayak mungkin lagi gitu ya. Mungkin lagi buat kalian. Iya. Tapi istrinya jujur baik banget tadi yang meninggal itu. Padahal sorry itu saya menurut gua si cowok itu benar-benar red banget. Benar. Dek layak, dek layak. Pada saat itu lu benar-benar istri lu tuh lagi hamil. Bukan yang lu jagain tuh nggak selingkuh. Pada saat itu ya. Mungkin ini kita bisa ngomong kalau sekarang kayak don't let itu adalah orang yang tepat, tapi waktunya yang salah waktu itu. Iya. Ya udah berarti kan ini kan sekarang udah lembaran baru ya. Udah kita lupakan lah masa lalunya. Dan gua harap sekarang suami lu benar-benar bisa menjaga lu ya. Dan juga menjaga hubungan ini jangan sampai macam-macam lagi. Karena kan ada track record nih ngomong ya, ada omongan gitu ya. Iya, gua harap juga lu Karena juga itu jangan kaplik menjadi selingkuh. orang lain dan lain-lain. Harusnya hidupnya lama-lama aja. Semoga bisa dijagain terus. Nggak apa-apa. Tapi OMG sunscreen-nya selalu menjaga badan gua dari sinar paparan UV. Selesai guys, oh my god. Kesimpulannya adalah kita harus menjadi Mbak Rina apa ya namanya, inti yang meninggal itu guys. Kita harus Nisa, menjadi ya guys. beliau. Kita jangan menjadi si Gina bangkit. Ginanya. Kayak gimana ya? Iya, cara ketemu jodoh emang sangat unik, tapi tidak patut. Kayak maksudnya ya udah gitu, kalau emang orang itu saling cinta dari awal, ya udah ikhlasin baik dari awal udah. Kenapa harus kayak nggak suka? I don't like it. Oh ya guys, kita tadi habis nonton film apa sih Ren? Sampai Titik Terakhirmu yang dari kisah Sheila dan Albi. I'm so sad. Sangat sedih. Menangis. Ada yang gak nangis guys? Alah, Ih, bohong. Tidak menangis adalah untuk orang-orang yang tidak berhati. Ada walaupun tidak berhati tapi masih punya 5% hati. Aku kesel guys denger orang ketawa-ketawa sepanjang Aku malas nengok yang depan kita tuh, rambut keriting sangat-sangat mengganggu. Tapi ya udahlah ya, namanya juga rambut ciptaan Allah. Orang yang di belakang kita itu ketawa anjing pas nengok Sheila meninggal, tidak berperasaan. Dan Aku nangis. Kamu nggak mau ngasih aku kaca kah? Kan kaca di situ. Nggak ada babi. Tuh, Mana? tuh di dalam tas.
Gila pelit banget sih. Inilah guys, hidup tuh jangan pelit ya, jangan kayak dia. Hanya dia. Kak, tahu Sri Devi dah? Selingkuh. Bujuk. Ya udah sih. Masih bocil not bad menurutku. Kan setiap orang punya pendapat masing-masing. Kalau menurut aku sih ya udah. Walaupun emang salah, tapi ya udah. Kalau yang kayak kasus Jule itu Emang anjing sih. Jule anjing. Duh. Halo guys, gimana kawan-kawan guys? Ini baru setengah muka guys. Jorok kok nanti ini jorok kok. Bukan gue kok guys. Emang gue kada lagi- make make up. kan gue lagi pakai ini, bukan pakai makeup. Tapi kan kamu juga pakai. Kita deh benar meribet kan gak sih? Apa? Udah make up kita pakai micellar water. Udah tuh kita besok lagi pakai. Menurut tua kita udah make up sama dia pos pakai no. Kayak burbur mandi. Menurut tua kita ya. Tidak bersih anjay. Namanya juga gak mudah kita ini. Berkeliaran. Mana tong sampah ada ya? Gak ada di luar karena di gerbang. Kamu mau ke gerbang? Enggak takut kamu Tengok. ke gerbang? Makin jelas kelihatan saat dek ribu make up. Tolong. Yaudah. Bye bye. Kamu gak takut di gerbang? See you next vlog.